Hai, kenalin gue Lea. Gue sedikit kasih gambaran background gue ya. Gue anak bungsu dari 3 bersaudara. Dan gue terlahir dari keluarga yang bisa dibilang sangat berkecukupan. FYI, bisa dibilang keluarga gue sangat harmonis dan bahagia. Mama seorang ibu rumah tangga semenjak menikah sama papa. Sedangkan papa sebagai anak pewaris yang berkecukupan. Tapi papa gak bergantung sama warisannya aja. Papa punya usaha sewa alat kebutuhan syuting alias punya production house sering dikenal PH gitu. Saking berkecukupannya, sejak kecil gue sama kakak-kakak punya pengasuh masing-masing. Belum lagi ada 3 mbak yang tugasnya ngurus rumah saking besarnya rumah gue dulu. Ditambah lagi kita punya supir pribadi. Kalau ditanya enak atau enggak, ya jelas enak, pakai banget lah jir. Tapi ternyata di balik dinding megah itu pelan-pelan semua yang indah mulai hancur. Musibah datang karena keserakahan, fanatisme, dan kehilangan arah. Saat keluarga gue masih jaya-jayanya, kejadian itu usia gue masih 3 tahun. Karena papa punya PH, dari situ dia kenal sama banyak artis dan orang berduit. Dan jadi teman deket papa. Dan dari sinilah semuanya mulai berubah. Lewat kenalan artisnya, papa dikenalin sama seorang guru spiritual. Kata orang-orang sih dia orang hebat. Banyak murid dari kalangan pejabat berpangkat sampai artis papan atas. Kagetnya, istri dia ada 7. Sekali lagi, 7. Dah kayak nyewa kucing aja. Niat papa kesana sebenarnya mau ngajak kerja sama. Soalnya guru spiritual ini suka investasi, sama suka buat video klip atau sinetron. Tapi karena semakin lama bersosialisasi di lingkungan itu, papa mulai mengikuti gaya salim pengikut guru itu. Bahkan sampai bawa mama buat dikenalin juga. Beberapa waktu kemudian papa berubah. Ada yang aneh dari papa. Setiap bulan uang yang papa kasih buat kebutuhan sehari-hari makin berkurang. Mama yang lihat papa begitu jadi sering cekcok. Lama-lama papa makin aneh lagi. Dia tiba-tiba minta mama buat cerai. Mama kaget banget karena lagi gak ada masalah apa-apa, kok tiba-tiba diajak cerai. Papa di situ ngotot banget harus cerai. Ya udah, akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Dan lu tahu apa alasan papa bercerai sama mama? Karena disuruh sama guru spiritualnya. Yap, disuruh cuy. Gue ngerasa papa otaknya bener-bener udah kecuci banget deh sama si guru ini. Dan ternyata uang bulanan kurang karena papa ngirim uang ke si guru ini, entah untuk apa. Yang pasti dalam jumlah yang gak sedikit. Dan ternyata alasan yang lebih gong lagi, guru itu nyuruh papa buat cerai sama mama karena dia mau nikahin mama untuk dijadiin istri ke-9-nya anjir. Sumpah biadab bener itu kakek tua bangka. Dan istri yang ke-8 itu keponakannya mama. Gue juga gak paham gimana bisa itu terjadi. Duh, banyak-banyak istighfar deh lu aki-aki. Untungnya mama masih punya akal sehat. Dia bawa gue sama kakak-kakak pindah ke kota lain, sebut aja kota B. Kita hidup sederhana tapi tidak kekurangan dan penuh ketenangan. Ternyata selama ini mama menyisihkan uang yang dikasih papa untuk dana darurat. Akhirnya mama beli rumah di kota B ini. Gak besar, tapi cukup untuk kita yang masih kecil. Saat itu gue mulai masuk TK tanpa tahu keadaan mama dan papa udah bercerai. Singkat cerita, tibalah di saat gue ulang tahun dirayain di restoran fast food. Yang bikin gue seneng, papa hadir di hari spesial itu dengan perilaku mereka masih sama seperti masih suami istri. Ternyata setelah acara, papa pergi lagi. Gue pikir itu awal semuanya kembali lagi dan berharap bisa main lagi karena gue paling deket sama papa. Tapi ternyata cinta pertama gue pergi begitu aja. Selang beberapa waktu, mama mulai deket sama laki-laki di tempat gym dan akhirnya mereka pacaran. Hubungan mereka pun makin baik. Kita bertiga suka banget sama pacar mama sekarang karena sangat lemah lembut dan baik banget. Suatu hari pacar mama nginep di rumah, tidur sama kakak L, kakak gue yang cowok. Pas lagi tidur pules, papa datang lagi, tapi bukan bos silaturahmi. Dia datang sama ambuli spiritual. Dia masuk ke rumah dan tiba-tiba teriak, "Maling, maling!" Warga pun berbondong-bondong ke rumah mama. Entah apa yang terjadi, tapi mama sama pacarnya dipukulin. Hidung mama sampai patah dan pacarnya lebam parah. Gue sama kakak-kakak yang lagi tidur pules digotong sama papa. Dibawa papa ke kota A, kota kita sebelumnya. Pas di perjalanan gue kebangun dan bilang, "Kak, kita ini mau kemana? Kok gak ada mama?" Kakak gue yang cewek cuma nangis aja. Akhirnya gue tinggal sama papa.
Saat itu rasanya kayak lagi di surga cuy. Papa manjain gue abis-abisan. Mungkin dia mau nebus kesalahan yang lalu. Jadi dia ngebebasin gue beli apapun. Mulai dari komputer yang saat itu hanya orang kalangan atas aja yang bisa punya, PSP, Nintendo, Barbie original, dan mainan mahal lainnya. Bahkan di saat jajan temen gue paling banyak 5.000, nah gue tuh dikasih 50.000 dong. Bayangin anak kelas 1 SD pegang duit sebanyak itu buat jajan doang. Gue bener-bener dimanja dan diajarin kalau uang habis minta lagi sama papa. Disitulah sifat gue terbentuk jadi anak yang sombong, ngerasa dunia harus berpihak sama gue. Gue mulai punya banyak temen karena sering traktir mereka. Bahkan gue enggan berteman sama orang yang kurang dari segi ekonominya. Ya namanya anak kecil, kalau didikan salah ya pasti bakalan sombong banget kan kalau punya duit banyak. Tapi kesenangan ini gak bertahan lama. Kejayaan papa mulai memudar. Murid guru spiritual yang selalu di samping papa, dia sakit dan harus dirawat. Dan semua uang papa habis buat biayain dia. Satu-satu perabotan rumah dijual. Dan mainan gue juga. Rumah pun ikut dijual. Papa bener-bener jatuh bangkrut. Dari yang dulu rumah gede, sekarang kita ngontrak di kamar kos sempit. Gue jadi kena imbas atas perlakuan gue yang jahat sama teman-teman sekolah dulu. Dan sekarang gue jadi korban bully anak-anak lain. Akhirnya gue pindah sekolah di sekolah negeri mepet sawah. Selang 2 minggu masuk di sekolah baru, ternyata kenyataan pahit kalau gue harus keluar dari sekolah itu karena papa gak mampu membiayai sekolah yang murah itu. Gue sama kakak pun diantar ke kota B untuk diserahin ke mama lagi. Di kota B, gue mulai ngerasain arti hidup yang sesungguhnya. Gue diajarin caranya berhemat dan gue sadar pas tinggal bareng papa, sifat gue buruk banget. Di sini gue kaget banget. Setelah terbuai manja sama papa, mama ngasih uang jajan 2.000 pemirsa. Di bawah rata-rata orang yang gue bilang tadi 5.000. Tapi justru di situ gue belajar arti syukur dan kerja keras. Gue sadar dulu gue terlalu sombong sampai ngeremehin orang yang perekonomiannya di bawah gue. Dan ternyata hidup tuh benar-benar berputar. Ujian hidup silih berganti. Dan ujian itu belum berhenti ngetes gue dan keluarga. Suatu hari papa muncul lagi. Bukan datang ke rumah, tapi di TV sama teman artisnya buat konversi pers sama wartawan. Ternyata papa dan teman-temannya jadi korban ditipu guru spiritual. Mereka speak up karena dirasa tertipu secara materi dan keluarganya hancur karena guru bejat ini. Dengan kejadian ini, papa jadi sering muncul di TV dan jadi banyak yang kenal. Jujur, gak ada sedikit pun rasa bangga lihat papa begitu. Dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri tanpa mengingat keluarganya. Dia memperagai tingkah guru itu kalau lagi marah dan lainnya. Akhirnya di sekolah gue dibully dan disindir. Banyak yang mentertawakan gue karena tingkah papa. Mereka bilang, "Cie, anak artis nih ye." Jujur gue malu banget. Ditambah lagi lihat papa huru-hara sama artis cewek di TV. Saat itu gue jadi tertutup dan gak mau lihat TV lagi. Selang beberapa bulan gue masuk SMP, ternyata penderitaan dibully ini masih berlanjut. Ketika mereka tahu gue anak siapa, kuping gue bener-bener rame akan pembulian. Bahkan guru-guru pun ikutan ngebully gue. Mereka terang-terangan ngebully gue pas gue di lapangan. Ada salah satu murid ngatain pakai nyebut nama bokap gue. Dia bilang, "Ih, anaknya pemulung, hahaha." Dia ketawa sama anak cowok lain. Gue yang gak terima nama bokap gue dibawa-bawa, akhirnya gue kejar dia sampai ke depan kelasnya dan ketangkep. Terus gue tarik kerah bajunya dan bilang, "Ngomong sekali lagi anjing." Semua yang ada di lantai 2 heboh. Gue pun langsung pergi ke kamar mandi buat nenangin diri. Gue lost kontak sama papa gue bertahun-tahun lamanya. Mungkin saat papa lagi dibangkitkan rezekinya sama Allah, tapi dia gak ingat keluarga, jadilah Allah langsung ambil dalam sekejap ketenaran itu. Selama beberapa tahun, gue pun gak tahu papa di mana. Perasaan gue campur aduk antara benci dan rindu banget sama papa. Karena dari papa yang bikin gue trauma, marah, kecewa, dan gak dipeduliin, bahkan dianggap juga enggak. Di situ gue sadar kalau gak semua orang bisa jadi panutan. Ada yang cuma ngasih kita hidup, tapi gak pernah ngajarin cara hidup dengan baik. Berharap pada manusia akan merusak diri kita sendiri, dan itu benar adanya. Sekarang gue hidup bahagia sama mama dan kakak-kakak. Kita bahagia bukan karena bergelimang harta, tapi kita punya jiwa yang tenang.
Dari semua luka yang udah gue lewatin, gue belajar kalau segala sesuatu yang Allah titipkan dalam hidup kita adalah sebuah ujian, agar kita selalu mengingatnya, termasuk rezeki yang berlebih. Kalau kita jadi sombong dan lupa sama tanggung jawabnya, sudah dipastikan kenikmatan itu hanya bertahan secepat kilat. Dan ingat, keluarga itu nomor satu. Teman, uang, popularitas, semua bisa hilang. Tapi keluarga bakal tetap jadi tempat pulang yang sesungguhnya. Dan buat semua orang tua di luar sana, tolong banget jangan egois. Anak-anak bukanlah tameng, bukan beban, dan bukan korban dari keputusan kalian yang salah. Karena suatu hari nanti, ketika kalian tua dan butuh sandaran, yang kalian cari ya anak-anak yang dulu kalian sakiti itu. Semoga hidup kalian semua selalu dalam kebahagiaan ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye!